Sahabat Hikmah pasti tak asing lagi dengan kue basah, jajanan tradisional yang begitu dekat dengan keseharian kita sebagai orang Indonesia. Makanan seperti cucur, apem hingga odading masih bisa kita jumpai di mana-mana. Meski waktu terus berlalu dan zaman semakin maju, namun kue basah tetap eksis dan masih menjadi cemilan pilihan orang. Dan inilah Nenek Oni, sosok yang bertahan hidup dengan menjual aneka manis dan gurihnya kue basah tradisional. Di Desa Medan Karya, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, beliau sudah dikenal sebagai penjual aneka kue basah oleh warga sekitar. Nenek 75 tahun ini tinggal di sebuah gubuk kecil yang hanya beratap spanduk dan berdindingkan bambu. Di rumahnya yang sangat sederhana inilah, nenek membuat berbagai kue basah yang menjadi pekerjaannya untuk menyambung hidup. Nenek Oni tinggal berdua bersama Antoni, salah satu cucu dari anak perempuannya. Sang anak menitipkan Antoni saat masih bayi kepada nenek. Sejak saat itu, sang anak hilang rimbanya. Nenek Oni pun menjadi ayah sekaligus ibu bagi Antoni. Hal itulah yang membuat Nenek Oni tetap harus berjualan di usianya yang sudah sangat senja untuk menghidupi dirinya dan juga cucu kesayangan. Saya tadinya lagi dulu jualan kue dari sono di Jakarta, di itu tuh di mamanya itu Siti. Di sono saya dulu tuh jualan kue, segala kue apa aja gitu ya, saya jualan sono. Jadi dia tuh ada ini apa ngasih, nek katanya bocah katanya itu. Ini bocah mau dibawa mana ini katanya. Nih urusin aja sama nenek. Dari bayi sampai sekarang udah tua, namanya udah tua dah, udah 15 tahun. Belum pernah, nggak ada kali itu orangnya, nggak ada emaknya, nggak ada bapaknya kali nggak ada yang neheng nyongol nggak pisan, satu enggak. Itu mah mukris boleh nenek ngurusin. Ya, Nenek Oni sudah sejak muda bekerja sebagai penjual kue basah seorang diri. Namun kini, seiring dengan Antoni yang sudah beranjak dewasa, nenek sedikit banyak dibantu oleh cucunya itu untuk berjualan. Setiap hari Nenek Oni mengawali aktivitasnya berjualan kue basah dengan berbelanja bahan-bahan yang dibutuhkan. Nenek kelahiran Karawang ini biasa membeli tepung terigu, gula hingga pengembang kue di toko kelontong yang ada di dekat rumahnya. Sekali belanja, nenek bisa menghabiskan uang hingga Rp150.000 dalam sehari. Namun alhamdulillah, pemilik toko cukup bermurah hati untuk memberikan nenek kemudahan untuk berhutang terlebih dahulu. Bayarnya besok aja ya. Ya, ayo. Besok pulang ngider ya, Nek ya. Iya. Barang belanjaan boleh dibayar ketika nenek sudah punya uang hasil berjualan. Iya, sekilo. Ininya kalau itu kue, tuh bikin sekilo. Tuh terigu sekilo. Tepungnya sekampil. Gulanya sekilo. Tuh kalau cucur bikin segitu. Tuh kalau itu bikin apem tuh lagi. Bikin apem kan 2 liter. Bikinnya gulanya sekilo gitu. Jadi udah segitu doang, coba sama kelapa 1, udah modalnya ya sekitar 150-an lah. Setelah belanja, nenek langsung pulang untuk segera membuat kue-kue yang akan ia jual. Dibantu Antoni, nenek dengan sigap menuang tepung ke baskom besar yang menjadi wadah untuk membuat adonan cucur. Sambil menuangkan air dari gelas secara perlahan, nenek pun mengaduk tepung dengan sendok. Sesudah tepung menyatu dengan air dan menjadi adonan, nenek lalu mencampurkan pengembang dan pewarna kue hingga merata. Selesai itu, nenek pun langsung menuangkan adonan kue cucur ke penggorengan. Proses membuat cucur pun cukup mudah.
Goreng adonan hingga mengembang dan matang, lalu angkat dan tusukkan sebatang bambu untuk membuat bagian tengahnya kempes. Dan inilah kue-kue basah yang sudah dibuat oleh nenek dan siap dijual kepada warga sekitar. Sekitar 15-an biji dari cucur dan odading ini berhasil nenek buat dalam sehari. Kue pun ditata dengan rapi dalam keranjang. Nenek dan Antoni kemudian segera berkeliling menawarkan aneka jajanan. Harganya sangat murah, hanya Rp1.000 saja per kuenya. Kita mau ngejual 2.000 dia kagak mau, utuh kue kita. Kue ini kita nggak habis gitu. Kalau kue segitu 1.000 dia pada mau. Kalau 2.000 lah, hanya mau habis. Ngejual segitu teh, ya berkata-kata segini, biarin gua mah namanya keuntungan sedikit ya, penting gua lancar lah gitu. Keduanya terus melangkah sejauh mungkin berharap adanya pembeli yang akan melarisi dagangan mereka. Setelah berjalan cukup lama, alhamdulillah ada juga yang tertarik untuk membeli kue. Beberapa warga sekitar memang sudah terbiasa belanja aneka camilan kepada Nenek Oni. Kuenya enak, ya terus kadang aku juga beli lontongnya untuk sarapan pagi si nenek, terus kuenya kayak gitu. Biasanya beli berapa banyak? Aku kalau beli kadang 5.000, kadang 10.000, tergantung ininya gitu, butuhnya kayak gitu. Sahabat Hikmah, walau sibuk berjualan, Nenek Oni dan Antoni tak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, keduanya selalu menyempatkan mampir ke musola terdekat untuk menunaikan sholat sunnah duha. Nenek Oni berharap sholat duha ini akan menjadi pembuka pintu rezeki baginya dan sang cucu semata wayang. Sahabat Hikmah, sholat duha ini punya banyak keutamaan, salah satunya kecukupan dan kelapangan rezeki. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, bersolatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang, sholat duha. Niscaya akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya." Selesai sholat dan berdoa, Nenek dan Antoni kembali melanjutkan kegiatan berdagangnya. Terlihat sekelompok ibu-ibu komplek yang sedang berkumpul. Nenek dan Antoni pun langsung mendatanginya. Alhamdulillah, dagangan nenek habis seketika. Nenek dan Antoni bisa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp20.000. Ya per hari sebagian teh kita dapatnya kadang-kadang 170. 170 itu kan modal 150. Itu mungkin kalau punya kita teh itu 20.000. Menyadari sulitnya perjuangan Nenek Oni, Antoni pun berinisiatif untuk mencari tambahan penghasilan dengan menjadi pemetik sayur genjer. Ia terpaksa berhenti sekolah karena ketiadaan biaya. Saat teman sebayanya sibuk belajar, ia menghabiskan setiap hari Kamisnya dengan memetik genjer di tengah sawah. Saya setiap hari Kamis mulai mencari genjer dari jam 6 sampai zuhur. Pendapatan saya cuma 20.000, 10.000. Saya membantu emak jualan dan mencari genjer. Saya membantu emak untuk membeli beras untuk makan sehari-hari. Besar kecilnya penghasilan Antoni hari itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak tanaman genjer yang berhasil ia petik. Saya menjual genjer per ikat cuma 1.500. Yang bos genjernya Bos Erin. Sebagai orang tua, Nenek Oni sejatinya sangat sedih dan tidak tega
melihat kenyataan hidup yang memaksa Antoni harus bekerja untuk membantunya. Sahabat hikmah, dari kisah Mbah Dalio dan Nenek Oni, kita bisa memahami makanan yang terlihat receh ternyata hasilnya tak recehan. Terbukti keluarga kecil mereka mampu bertahan hidup dengan penuh berkah melalui makanan receh itu. Semoga tayangan hikmah kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Meraih hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.